Di video kali ini kita akan membahas tentang logika matematika kelas 11. Apa itu logika matematika? Logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan tentang cara kita mengambil kesimpulan. Kita perlu belajar logika matematika supaya dapat berpikir kritis, runut, dan rasional. Ada dua macam kalimat dalam materi logika matematika ini. Yang pertama adalah kalimat terbuka. Apa yang dimaksud kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum memiliki nilai benar atau salah, atau perlu pengamatan atau pembuktian lebih lanjut. Contoh untuk kalimat terbuka. Coba perhatikan ya, X ditambah 5 sama dengan 9. Kalian perhatikan, apakah kalian bisa menyatakan kalimat ini benar atau salah? X tambah 5 sama dengan 9. Pasti kalian belum bisa kan menyatakan. Kenapa? Alasannya karena masih ada variabel bebas. Di sini variabelnya adalah X. Ya kan? X itu variabel yang belum diketahui. Jadi bagaimana kita tahu itu pernyataan itu benar atau salah jika masih ada variabel yang belum diketahui. Contoh kedua, 3Y min 6 sama dengan 20. Ini juga sama dengan yang di atas ya. Masih ada variabel Y yang belum diketahui kebenarannya ya. Jadi ciri-ciri kalimat terbuka itu biasanya masih mengandung variabel yang belum dikasih tahu. Biasanya variabel itu bisa X, bisa Y, bisa A, bisa M, dan sebagainya. Kalimat kedua adalah proposisi atau pernyataan. Proposisi adalah sebuah kalimat atau pernyataan yang memiliki nilai benar atau salah. Jadi bedanya dengan yang kalimat terbuka tadi adalah kalau kalimat terbuka belum bisa dinyatakan benar atau salahnya, maka proposisi justru udah bisa atau memiliki nilai benar atau salahnya. Sebagai contoh ya, sebuah kalimat itu proposisi. Contoh pertama, angka 2 merupakan bilangan genap. Nah, dari sini kan kalimat ini kalian pasti sudah tahu. Oh iya benar, angka 2 merupakan bilangan genap. Nah, berarti dia kan sudah memiliki nilai benar ya. Berarti dia termasuk proposisi atau pernyataan. Kemudian ada kalimat lagi contohnya, jali-jali adalah lagu daerah asal Bali. Kalian langsung protes, oh itu salah Bu, bukan Bali, dari Jakarta. Tapi intinya dia sudah memiliki nilai, yaitu salah ya. Berarti dia termasuk proposisi atau pernyataan. Contoh lain, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Oh iya itu benar. Dia termasuk proposisi. Kemudian 10 dikurangi 3 sama dengan 6. Itu salah Bu. Itu juga termasuk proposisi. Intinya itu semuanya sudah bisa dinyatakan benar atau salah ya. Itulah yang disebut dengan proposisi atau pernyataan. Selanjutnya kita masih akan membahas tentang proposisi ya. Ada 5 jenis perangkai dasar proposisi. Apa saja? Yang pertama adalah ingkaran atau negasi. Kemudian yang kedua adalah konjungsi. Yang ketiga merupakan disjungsi. 4 implikasi. Dan yang kelima adalah biimplikasi. Baiklah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi adalah sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dari pernyataan awal. Jadi, apabila ada sebuah pernyataan awal nilainya benar, maka ingkarannya nilainya pasti salah. Begitu juga jika pernyataan awalnya salah, maka ingkaran atau negasinya kita harus bernilai benar. Nah, biasanya simbol ingkaran atau negasi adalah, kalian perhatikan ya, yang diberi warna merah ini ya, itu simbol dari ingkaran atau negasi. Contoh ingkaran atau negasi. Kalimat awalnya adalah A sama dengan Budi memiliki seekor kucing. Itu kalimat awalnya.
Maka ingkarannya atau negasi dari A adalah Budi tidak memiliki kucing. Lawannya, ingat itu ya. Contoh berikutnya, B merupakan himpunan bilangan genap. Berarti ingkaran dari B adalah bukan himpunan bilangan genap. Atau bisa juga kalian buat ingkaran B adalah himpunan bilangan ganjil. Oke. Selanjutnya kita bahas yang kedua, disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung atau. Jadi yang disebut disjungsi adalah kalimat majemuk ya. Simbol disjungsi adalah, kalian perhatikan yang diberi warna merah. Jadi bentuk atau simbol disjungsi itu seperti huruf V ya. Nah, dalam kalimat matematika, disjungsi itu ditulisnya biasanya seperti ini. Dia kan kalimatnya kalimat majemuk atau pernyataan majemuk. Berarti kita anggap kalimat P dan kalimat Q. Maka kalau disimbolkan atau dihubungkan dengan disjungsi, maka ditulisnya menjadi seperti ini ya. P disjungsi Q. Untuk menyatakan kebenaran dari disjungsi, kita perlu buat tabel sebagai berikut. Oke, tabelnya seperti ini ya, kalian perhatikan. Terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom P, kolom Q, dan kolom P atau Q. Kemudian kita buat baris pertama, B, B, B. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka disjungsinya bernilai benar. Kemudian baris keduanya BSB. Maksudnya adalah jika P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P atau Q atau disjungsinya bernilai benar. Kemudian SBB. Jika P bernilai salah, Q bernilai benar, maka disjungsinya bernilai benar. Kemudian SSS. Jika P bernilai salah, Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai salah. Kalau kalian amati, di sini disjungsi dari P atau Q ini semua bernilai benar kecuali yang bernilai salah itu SS ya, atau P-nya salah, Q-nya salah, otomatis disjungsinya juga salah. Ya, kalian harus ingat ya, dari tabel-tabel ini kalian harus ingat. Jadi nanti kalau ada soal-soal, kalau kalian ingat metode tabel ini, otomatis kalian bisa menyelesaikan soal-soalnya. Contohnya lain ya. Jadi maksud ibu contoh dalam sebuah soal cerita. Jika P-nya itu pernyataan yang berbunyi ibu membersihkan halaman hari Minggu. Q-nya ibu membersihkan halaman hari Sabtu. Di sini kan ada 2 kalimat. Maka kalau disuruh buat kalimat disjungsinya, P atau Q, kalian harus menuliskan ibu membersihkan halaman hari Minggu atau hari Sabtu. Ingat ya, disjungsi itu kan dihubungkan, 2 kalimat dihubungkan oleh kata sambung atau. Ya, kalimat P dan Q ini kan sebenarnya kalimatnya sama. Cuma bedanya di harinya ya, ada hari Minggu, hari Sabtu, maka dihubungkan sama kita jadi pakai atau. Ibu membersihkan halaman hari Minggu atau Sabtu. Itu disjungsinya. Yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung dan. Kalau tadi kan disjungsi atau. Kalau konjungsi dan. Simbol konjungsi kalian perhatikan yang diberi warna merah. Jadi seperti huruf V terbalik. Ya, itu simbol konjungsi. Dalam kalimat matematika, konjungsi ditulis P dan Q. Perhatikan dannya ya, yang warna merah. Kalau dibacanya P dan Q. Untuk menyatakan kebenaran dari konjungsi, seperti tadi, kita perlu buat tabelnya. Oke, tabelnya sama seperti disjungsi ya. Kita terdiri dari 3 kolom. Kolom P, Q, dan terakhir, kolom konjungsi P dan Q. Kalian harus ingat ya, kalau tadi yang disjungsi semuanya bernilai benar kecuali yang SS, maka nilainya salah. Nah, sekarang kalau konjungsi beda lagi ya.
Di sini baris pertamanya BBB. Jadi artinya jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka konjungsinya atau P dan Q bernilai benar. Yang kedua, BSS. Jika P bernilai benar, Q bernilai salah, maka konjungsi P dan Q bernilai salah. Kalau tadi kan disjungsi bernilai benar, tapi kalau konjungsi bernilai salah. Kemudian jika P bernilai salah, Q bernilai benar, maka konjungsi P dan Q bernilai salah. SBS ya. Terakhir SSS. Jika P bernilai salah, Q bernilai salah, maka konjungsi P dan Q juga bernilai salah. Contohnya merupakan pernyataan kakak suka buah apel. Q-nya kakak suka buah jeruk. Maka konjungsi P dan Q adalah kakak suka buah apel dan jeruk. Kalian perhatikan ya, di sini dihubungkan oleh kata dan. Keempat adalah implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk sebab akibat yang dihubungkan oleh kata hubung jika titik-titik maka. Nah, jadi itu ya kalau implikasi dihubungkannya oleh kalimat jika, maka. Nah, simbol implikasi sendiri adalah, perhatikan yang diberi warna merah, seperti panah ya, tanda panah ya. Itu adalah simbol implikasi. Dalam kalimat matematika, implikasi itu ditulis jika P, maka Q. Kan dibacanya seperti itu. Jika P, maka Q. Nah, kalau simbolnya kalian perhatikan ya tulisannya. Untuk menyatakan kebenaran dari implikasi, kita juga perlu dibuat tabel ya. Oke, tabelnya sama, terdiri dari 3 kolom. Kolom P, kolom Q, kolom implikasi. Jika P maka Q. Nah, baris pertama BBB. Jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka implikasinya adalah bernilai benar. Kemudian BSS. Jika P bernilai benar, Q bernilai salah, maka implikasinya bernilai salah. Kemudian SBB. Jika P bernilai salah, Q bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar. Kemudian SS. Jika P bernilai salah, Q bernilai salah, maka implikasinya bernilai benar. Contohnya kalau dalam kalimat, jika P-nya kita rajin olahraga, kemudian Q-nya merupakan kalimat kita jadi sehat dan kuat. Maka kalau dibuat atau kita satukan kedua kalimat itu menjadi kalimat implikasi, maka kalimatnya menjadi jika kita rajin berolahraga, maka kita jadi sehat dan kuat. Ingat ya, seperti yang sudah diterangkan tadi, dua buah kalimat kita hubungkan dengan kalimat jika, maka. Jika kita rajin berolahraga, maka kita jadi sehat dan kuat. Simbolnya, perhatikan jika P maka Q seperti ini ya, tanda panah dihubungkannya. Oke, ternyata implikasi sendiri mempunyai beberapa jenis ya. Ada implikasi converse. Nah, apa sih yang dimaksud dengan converse? Perhatikan. Jika P maka Q, converse-nya dibalik ya. Menjadi jika Q maka P. Itu converse dari implikasi P Q ya. Oke. Yang kedua adalah inverse. Kalimatnya jika P maka Q, inverse-nya adalah jika negasi atau ingkaran P maka ingkaran Q. Itu inverse-nya. Ya, jadi ingkarannya kalau inverse tuh. Kemudian yang ketiga adalah kontraposisi. Jika P maka Q, kontraposisinya menjadi jika ingkaran Q, maka ingkaran P. Itu kontraposisinya ya. Yang kelima adalah biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung jika dan hanya jika. Simbol biimplikasi adalah, kalian perhatikan ya, yang berwarna merah.
Jadi seperti panah kiri dan kanan panahnya ya. Kemudian kalau dalam kalimat matematika, biimplikasi ditulisnya seperti ini. P jika dan hanya jika Q. Nah, untuk menyatakan kebenaran dari biimplikasi, perlu dibuat tabel juga ya, sebagai berikut. Ya, tabelnya sama, terdiri dari 3 kolom. Kolom P, kolom Q, dan kolom biimplikasi. Jika dan kolom biimplikasi, P jika dan hanya jika Q. Baris pertama, BBB. Maksudnya adalah jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka biimplikasinya juga bernilai benar. Kemudian BSS, jika P bernilai benar, Q bernilai salah, maka biimplikasinya juga bernilai salah. SBS, jika P bernilai salah, Q bernilai benar, maka biimplikasinya bernilai salah. Lalu, jika P bernilai salah, Q bernilai salah, biimplikasinya bernilai benar. Contohnya, P, Budi mendapat hadiah dari ibu. Q-nya, nilai rapot Budi bagus. Biimplikasinya, simbolnya seperti ini ya. Jika P maka Q ya simbolnya. Nah, kalau dalam kalimat kita satukan menjadi Budi mendapat hadiah dari ibu jika dan hanya jika nilai rapot Budi bagus. Itu ya, kedua kalimat dijadikan satu. Selanjutnya kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan. Tujuan utama mempelajari logika matematika adalah mencari metode atau cara untuk mengambil keputusan atau menarik kesimpulan dari sebuah pernyataan. Itu tujuannya ya. Nah, pernyataan-pernyataan yang digunakan sebagai dasar itu disebut premis. Pernyataan baru yang dihasilkan itu disebut konklusi atau kesimpulan. Ingat-ingat ya, Ibu ulangi, pernyataan-pernyataan yang digunakan sebagai dasar itu disebut premis. Pernyataan baru yang dihasilkan disebut konklusi. Nah, ada beberapa aturan dasar dalam penarikan kesimpulan. Aturan pertama yaitu modus ponens. Apa tuh Bu yang disebut dengan modus ponens? Jadi, misal ada premis 1 atau kalimat 1. Jika P maka Q. Kemudian premis 2-nya P. Nah, dengan modus ponens, maka kesimpulannya atau jadi, yang titik 3 itu dibacanya jadi ya. Jadi Q. Itu kalau pakai modus ponens. Ibu ulang, premis 1-nya jika P maka Q, premis 2-nya P, kesimpulannya adalah Q. Kemudian modus kedua, yaitu modus tollens. Premis 1-nya jika P maka Q, premis 2-nya ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Itu adalah modus tollens. Terakhir atau yang ketiga adalah silogisme. Premis 1-nya jika P maka Q, premis 2-nya jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Itu untuk silogisme. Jadi sekian dulu untuk pembahasan logika matematika, teorinya ya. Nah, Ibu harap kalian menonton juga video yang khusus soal-soal dan pembahasan dari logika matematika. Nanti link dari soal-soal dan pembahasannya itu kalian bisa lihat di deskripsi ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.